Dalam urutan langkah-langkah yang perlu dilakukan secara cermat untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan menyelesaikan pembangunan proyek ini, kami telah melakukan berbagai hal-hal penting berikut. Kami telah mengunggah AUP yang telah diubah beserta semua dokumen yang telah diperbarui untuk didaftarkan dalam dokumen seperti izin pembangunan yang sebelumnya telah kami perpanjang, kemungkinan besar diperpanjang hingga akhir tahun. Hal ini dilakukan untuk dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang tak terduga, agar kami memiliki cadangan waktu yang cukup dan memadai. Karena jika misalnya ada sesuatu yang tertunda, maka kita harus memperpanjangnya tepat waktu. Namun kami ingin tidak perlu melakukannya lagi dan segera menutup masalah ini. Itulah sebabnya kami telah melakukannya. Kami juga telah secara resmi mengirimkan surat pemberitahuan yang lengkap kepada Komite Pengawasan Konstruksi Negara yang berwenang mengenai penyelesaian pembangunan proyek ini secara menyeluruh pada tanggal 23 Agustus 2025 yang telah ditetapkan. Ini adalah salinan dari surat tersebut. Kami juga telah mengirimkan pemberitahuan mengenai tenggat waktu penyelesaian pekerjaan yang harus diperiksa dalam pembangunan dan rekonstruksi objek konstruksi utama. Khususnya pembangunan proyek kami yang telah dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ini adalah dokumen tersebut yang juga telah kami kirimkan ke sana pada tanggal 19 Agustus dan dokumen ini juga kami kirimkan pada tanggal 19 Agustus. Jadi, langkah-langkah yang perlu kami lakukan dari pihak kami sudah kami laksanakan sepenuhnya dan telah kami kirimkan. Sekarang kami sedang menunggu pemberitahuan resmi tentang pendaftaran perubahan izin pembangunan dan selanjutnya akan ada pemanggilan komisi terkait untuk bekerja di sini di lokasi proyek kami. Apakah Sovelmas akan mengambil alih saham pemegang saham untuk dikelola seperti Solar Group? Kenapa? Hal itu tidak diatur secara hukum dalam undang-undang. Paham gitu. Misalnya jika kami melakukan emisi saham, kami lakukan, tetapi sampai saham-saham itu belum direalisasikan, saham-saham tersebut tetap menjadi milik dan berada di bawah pengelolaan Sovelmas. Namun, untuk mengambil saham atas nama pribadi, perorangan itu tidak. Sebagai badan hukum, kami tidak memiliki jenis kegiatan seperti itu. Hal itu tidak diatur dalam anggaran dasar. Oleh karena itu, saya tidak melihat adanya perlunya tindakan lebih lanjut saat ini. Jika kebutuhan yang mendesak seperti itu muncul di kemudian hari, kita pasti akan memikirkannya secara mendalam. Kita akan mempertimbangkan dengan cermat dan menilai secara menyeluruh kebutuhan tersebut setelah kita berhasil melakukan pembelian tanah dan menyelesaikan proses penilaian. Ngomong-ngomong ya, mengenai pembelian tanah ini, kami sudah mulai membahas masalah penting ini, mulai meninjau urutan tindakan yang harus dilakukan, apa saja langkah-langkah yang perlu diambil, dari kapan proses ini akan dimulai, dan bagaimana seluruh prosesnya akan berlangsung. Syarat utama yang akan berlaku adalah produksi barang dan memperoleh keuntungan. Mulai dari saat itu, pembelian dengan harga khusus, hal ini harus diperhitungkan. Dan setelah kita melakukan penilaian, menyetor modal dasar, meningkatkannya, dan berada pada tahap reorganisasi dari LLC menjadi PT, serta pendaftaran anggaran dasar perusahaan yang telah disetujui. Pada tahap inilah kita bisa mempertimbangkan pertanyaan penting ini dengan seksama. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Apakah sudah ada gambaran berapa banyak lagi investasi yang dibutuhkan untuk proyek ini? Belum, saya sudah sering mengatakan hal ini. Yang saya tahu misalnya masih ada kebutuhan. Utamanya adalah perlengkapan. Untuk mesin dan peralatan semuanya sudah dipesan sebelumnya. Pembayaran belum penuh, tapi uang muka sudah dibayarkan. Namun seiring munculnya jenis-jenis produk baru, dibutuhkan perlengkapan khusus untuk masing-masing. Misalnya diperlukan cetakan. Saat ini kami juga membutuhkan proses penempaan panas. Kami sedang membuat induktor untuk pemanasan, agar bisa melakukan deformasi termal secara efektif pada logam yang sudah dipanaskan dengan baik. Kami memang memiliki kebutuhan yang sangat mendesak dan keharusan yang mutlak untuk itu. Selain itu, cetakan juga sangat dibutuhkan untuk produk-produk lain. Diperlukan juga cetakan pengecoran. Untuk plastik pun juga dibutuhkan cetakan. Jadi, sebagian besar anggaran memang dialokasikan untuk perlengkapan khusus.
Tapi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di atas kertas semuanya tampak begitu mulus, tapi kita seringkali lupa akan berbagai rintangan di lapangan. Kadang-kadang bahkan bisa dibilang hampir pasti akan selalu muncul pengeluaran tak terduga. Hal inilah yang membuat perencanaan menjadi tidak bisa dilakukan dengan cukup jelas, tepat, gamblang, dan ringkas. Begitu pula dengan harga-harga. Ambil saja contoh saat COVID mulai, harga peralatan melonjak luar biasa, benar-benar naik secara luar biasa. Dan tentu saja harga di pasar dalam negeri untuk peralatan ini juga ikut melonjak tajam karena beberapa perusahaan yang menangani pengiriman peralatan tersebut juga menaikkan harga berkali-kali lipat. Lalu, bagaimana bisa merencanakan dalam situasi seperti ini? Kita tahu apa yang dibutuhkan, tapi kita tidak tahu berapa biayanya. Apa kabar terbaru dari Viktor Aristov? Saat ini Viktor Aristov sedang mengurus pengadaan peralatan canggih dan modern yang kami pesan. Ini termasuk perlengkapan, komponen penting, dan berbagai suku cadang yang diperlukan. Dia kebanyakan sibuk dengan itu. Tapi di saat yang sama, dia sedang mengerjakan pembuatan motornya sendiri, seperti impeller dengan rotor internal, ya dengan sekrup internal yang sangat unik dan benar-benar inovatif. Ya, dan pekerjaan lainnya di lembaga tersebut bersama Tupor, mereka bertunangan di sana. Ya, tidak sesederhana itu, ini Tiongkok. Berapa harga tanah untuk Sovelmash? Nilai kadasarnya, yaitu nilai properti yang ditetapkan untuk pajak, adalah 88 juta rupiah. Ya. 88, saya akan segera menghitungnya. Kalau sebagai seorang penduduk, kita punya hak untuk membeli 1%. Ternyata itu adalah 80 ribu, kan? Ya, sekitar 1 juta rupiah. Karena mereka bisa saja mengubah harga tersebut. Semuanya terjadi dengan sangat cepat di sini. Ini adalah situasi yang perlu diperhatikan. Untuk memahami, apakah Sovelmash dan Spetselmash project yang berbeda atau apakah investor Sovelmash juga akan memiliki saham di Spetselmash? Ini adalah dua proyek yang berbeda dengan investor yang berbeda, tetapi setiap orang akan memiliki hak untuk menjadi investor di sana. Namun Spetselmash akan secara eksklusif difokuskan untuk memproduksi produk seri yang telah dikembangkan secara inovatif oleh Sovelmash. Dengan demikian, pembayaran royalti yang relevan akan dilakukan demi kepentingan dan keuntungan Sovelmash. Berapa pesanan bisa dikerjakan Sovelmash bersamaan dan berapa jumlah pesanan simultan direncanakan dicapai? Dan berapa banyak yang akan ada? Apakah akan direncanakan berapa dan jenis apa saja? Rekan-rekan sekalian, saat ini kami sedang secara aktif bekerja keras untuk segera menandatangani kontrak-kontrak penting. Bahkan pada hari ini salah satu kontrak yang sedang kami tangani baru saja menerima protokol perbedaan pendapat yang perlu kami tinjau lebih lanjut. Ini adalah situasi kerja yang normal, momen kerja yang biasa ketika kontrak sedang disusun dan poin-poin dalam kontrak tersebut sedang disepakati. Jadi sebanyak yang bisa kami tangani, sebanyak itu yang akan kami ambil. Apa tujuan dan tugas yang ditetapkan untuk tahun 2026? Untuk tahun 2026 yang akan datang, kami akan merumuskan tugas-tugas penting di akhir kuartal keempat. Faktanya, apakah kami akan menerima keputusan akhir tentang penyelesaian konstruksi proyek, izin operasional yang diperlukan, apakah kami akan menerima atau tidak, apakah kami akan membeli tanah yang dibutuhkan atau tidak, apakah kami akan memulai pelaksanaan resmi dan penuh atau tidak. Ada banyak sekali faktor di sini yang tidak bergantung pada kami. Oleh karena itu, perencanaan hanya bisa dilakukan setelah masalah-masalah ini terselesaikan. Kapan DETB akan bisa merancang dan memproduksi perlengkapan untuk kebutuhan sendiri? Bukankah DETB memang direncanakan untuk merancang dan memproduksi alat-alat produksi? Faktanya, kami memang merancang dan juga membuat sejumlah besar perlengkapan itu sendiri. Namun, jika berbicara tentang cetakan di mana digunakan material metalokramik, kami belum siap untuk memproduksinya sendiri, kami belum mampu untuk melakukannya. Tetapi untuk pengecoran aluminium, kami membuat perlengkapannya sendiri, secara mandiri dan juga secara internal. Sekarang kami juga sudah mulai menangani perlengkapan untuk pengecoran bertekanan, jadi kami merancang dan mengerjakannya sendiri.
Namun semua ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama karena memang dibutuhkan orang-orang yang terampil dan mereka harus dilatih dengan baik. Karena misalnya di mana Anda akan mendapatkan spesialis yang ahli untuk mesin pembentuk dingin. Di Rusia sangat sulit untuk menemukan mereka. Jadi kita harus melatih sendiri para ahli tersebut. Begitu juga untuk banyak proses teknologi lainnya yang kompleks. Terima kasih banyak.